Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maulida Rahmah. Saat ini saya adalah mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin di Universitas Negeri Malang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, saya akan mencoba sharing kepada teman-teman semua mengenai satu tema singkat, yaitu intelijensi dan bakat. Berbicara mengenai intelijensi, saya yakin kata tersebut tidaklah menjadi kata yang asing di telinga teman-teman semua, karena masyarakat luas sudah sering menggunakan istilah tersebut dan mulai menghubungannya dengan istilah kecerdasan. Akan tetapi, banyak orang di luar sana yang menyamakan arti antara intelijensi dengan IQ, padahal keduanya jelaslah memiliki perbedaan arti yang sangat mendasar. Jika kita berbicara mengenai intelijensi, berarti kita berbicara mengenai kecerdasan seseorang dalam mengatasi atau menanggulangi masalah yang dimiliki, serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Sementara IQ atau yang kita kenal dengan Intelligence Quotient adalah skor dari sebuah tes alat kecerdasan. Dengan demikian, IQ tidaklah mampu mengidentifikasi kecerdasan seseorang secara keseluruhan, tetapi hanya indikasi atau hanya menunjukkan kecerdasan seseorang secara sekelebat saja. Untuk meningkatkan intelijensi yang dimiliki, tentulah banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah faktor pembawaan, faktor kematangan psikologi dan fisik, faktor pembawaan dan minat yang khas, serta faktor kebebasan. Saya akan mencoba bercerita kepada teman-teman semua mengenai pengukuran tes intelijensi. Bagaimana sih awalnya atau mulanya tes intelijensi bisa diadakan? Tes intelijensi digunakan secara massal pada tahun 1941 saat Menteri Pendidikan Perancis menyuruh seorang psikolog Alfred Binet untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam belajar sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Sang Menteri Pendidikan tidak ingin penelitian tersebut dilakukan oleh seorang guru karena dikhawatirkan guru tersebut menganggap anak-anak yang suka membuat onar, anak-anak yang kurang semangat dalam belajar, ataupun anak-anak yang berasal dari keluarga miskin menjadi anak-anak yang memiliki keterbelakangan mental. Selama dalam penelitian, akhirnya Alfred Binet menyimpulkan bahwa anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam proses belajar ternyata memiliki kinerja yang sama usianya dengan anak-anak yang lebih muda. Sementara anak-anak yang lebih cepat dalam menangkap pembelajaran memiliki kinerja yang sama dengan anak-anak yang usianya lebih tua. Penelitian tersebut akhirnya dikembangkan oleh Alfred Binet bersama temannya Theodore Simon, dan kemudian oleh para ahli, penelitian tersebut dikembangkan dan menjadilah skor-skor dalam tes kecerdasan. Dan skor inilah yang kita kenal sebagai skor Intelligence Quotient atau skor IQ. Oke teman-teman, untuk mengukur bagaimana tes IQ tersebut, di sini saya sudah membawa sebuah rumus, bisa dilihat, yaitu IQ sama dengan MA per CA dikalikan 100. Apa itu MA? MA adalah mental age, di mana yang diukur adalah bukan usia sebenarnya dari seorang anak, namun usia mental dari anak tersebut. Dan CA adalah usia kronologikal dari si anak. Yang dimaksud usia kronologikal adalah usia sebenarnya dari anak tersebut. Sementara kita sudah mendapatkan MA dan CA, maka kita masukkan ke dalam rumus. MA per CA dikalikan 100. Suatu contoh, jika di dalam kelas ada seorang anak yang berusia 10 tahun, setelah diikutkan tes kecerdasan, maka diperolehlah MA yang bernilai 15. Maka dimasukkan ke dalam rumus 15 per 10 dikalikan 100 dan memperoleh hasil 150. Dengan demikian, kita dapat mengklasifikasikan bahwa anak tersebut adalah tergolong anak yang memiliki otak very superior karena memiliki tingkat kecerdasan di atas 150. Setelah kita mengulas berbagai macam hal mengenai intelijensi, saya akan mencoba bercerita atau sharing kepada teman-teman semua mengenai bakat. Seperti yang kita tahu,
Bakat adalah pembawaan yang kita miliki sejak lahir dan apabila dikembangkan akan menghasilkan kecakapan dan kemampuan yang luar biasa hebatnya. Suatu contoh, apabila seseorang berbakat di bidang musik dan dia digembleng oleh orang tuanya, didukung oleh faktor lingkungan dan faktor sosialnya untuk bisa tumbuh menjadi seorang pemusik, tentunya dia akan menjadi seorang pemusik yang hebat dibandingkan dengan anak-anak yang tidak memiliki bakat sebagai seorang pemusik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa bakat memiliki 3 arti, yaitu achievement, kemampuan aktual, setelah itu adalah capacity, dan yang ketiga adalah aptitude. Selain itu, sama halnya dengan intelijensi. Selain intelijensi memiliki faktor-faktor untuk menunjang keberhasilan atau untuk meningkatkan kecerdasannya, bakat pun juga memiliki faktor-faktor untuk bisa memperoleh bakat yang luar biasa. Salah satu diantaranya adalah faktor lingkungan sosial, di mana seseorang tersebut tumbuh dan mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya. Selain itu adalah motivasi, bagaimana motivasi seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu juga ada nilai, bagaimana seseorang memberikan nilai terhadap bakat yang ada dalam dirinya. Selain itu adalah pengembangan dan fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepadanya. Dari penjelasan atau uraian yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa intelijensi dan bakat memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu menyeimbangkan antara intelijensi dan bakat yang kita miliki sehingga kita bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila pedang melukai tubuh, masih bisa obat dicari. Apabila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.